Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, aku pengen langsung jelasin ke kalian dan di sini aku udah rangkum beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyain dan aku bakal jawab semuanya. Langsung aja kita mulai. Oke guys, jadi sebenarnya aku itu sakitnya nggak terlalu parah dan jadi sebenarnya aku itu sakit hemoroid eksternal. Nah, jadi sakit aku tuh hemoroid eksternal atau bahasa lainnya adalah ambeien atau wasir kalau misalnya kalian nggak tahu. Tapi di situ sebenarnya sakitnya ini aku kasih penjelasan ya. Sakit hemoroid eksternal atau ambeien atau wasir ini ada dua jenisnya. Ada ambeien dalam dan ambeien luar. Kalau ambeien dalam tuh kayak gini gambarnya. Kalau ambeien luar kayak gini gambarnya. Nah, bedanya kalau misalnya ambeien dalam itu di bagian anus dalamnya itu pembuluh darahnya itu correct me if I'm wrong ya guys. Ada kayak pembengkakan, kayak gimana ya, tumbuh daging gitu di dalamnya. Terus ketika kita BAB ngeden terlalu keras, akhirnya lama-kelamaan itu dia keluar. Tapi dia ada stadiumnya. Tapi kalau khusus yang aku, itu namanya ambeien luar atau hemoroid eksternal. Dia emang dari tumbuh awalnya emang tumbuhnya di luar. Jadi ini misalnya anus kita, dia emang tumbuhnya di sini. Jadi dia tumbuhnya di sekitaran anus kita. Tumbuhnya emang di sekitaran situ dan itu mengelilingi anus. Jadi, udah aku merinding deh ceritanya. Jadi kalau misalnya pas BAB itu udah pasti kena. Dan setiap BAB itu kan keras kan, kadang nggak selamanya encer. Jadi dia bakal ngelukain si ambeien tersebut. Makanya itu yang bikin aku kenapa selama 1 bulan ini bener-bener kesakitan banget. Jadi itu guys, sebenarnya sakit aku itu namanya hemoroid eksternal. Jadi kronologinya itu bermula dari saat aku pertama kali nge-gym. Jadi aku nge-gym pertama kali kan bulan Maret 2024, which is itu 2 bulan lalu. Nah, jadi aku mulai nge-gym itu sebenarnya baik-baik aja awalnya. Sampai akhirnya aku ngerasa ada keanehan di anus aku. Kayak, gimana ya, dari duduk mau kebangun tuh kayak sakit gitu. Kayak anusnya tuh kayak sakit gitu, rasanya tuh kayak ketarik. Itu yang aku rasain selama 1 bulan, di bulan Maret itu. Tapi aku kayak nggak peduli, karena dia tuh kayak hilang, muncul lagi. Kadang sakit, kadang enggak. Jadi aku kayak nggak terlalu peduli, mungkin aja emang sakit biasa terus nanti bakal hilang gitu. Aku nggak terlalu peduli dan ya udah aku nggak ambil pusing. Aku tetap nge-gym, aku ngangkat-ngangkat yang berat. Bahkan aku waktu itu sempat ngangkat sampai 50 kilo. Ini ada videonya. Dan itu semua berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya keluhannya mulai kelihatan pada saat aku liburan ke villa sama keluarga aku. Dan di situ aku mandi di kamar mandi kan. Ya masa di dapur mandi, goblok. Di kamar mandi. Terus kan ada kayak kaca besar gitu kan. Terus aku ngeliatin, aku penasaran ada apa sih sebenarnya? Kok kayak ada yang keluar gitu dari anusnya dan dia nggak bisa dimasukin, ketika didorong masuk tuh nggak bisa. Dari situ aku mulai aneh, ini apa ya? Dari situ aku mikirin terus, ini kenapa gitu. Nah, sampai akhirnya itu udah bulan April deh kayaknya, udah bulan April. Pertumbuhannya cepet banget. Di April itu cuma butuh 1 minggu apa 2 minggu, pertumbuhannya cepet, langsung kayak satet-satet besar. Udah langsung besar aja gitu. Nah, setelah udah besar itu akhirnya aku udah nggak kuat, sakit terus. Pokoknya setiap hari tuh sakit, tidur nggak bisa, BAB kesakitan. Pokoknya aduh, pakai celana nggak enak, duduk nggak bisa, syuting kesakitan. Akhirnya aku memutuskan buat kontrol. Aku telepon kakak aku yang kerja di rumah sakit. Akhirnya aku minta buat appointment sama dokter. Dokter pertama aku ketemu sama dia. Dan pada saat aku ketemu dia langsung memutuskan untuk ini harus diangkat, ini harus dioperasi. Pas tahu berita itu aku langsung kayak, what the fuck? Anjing, operasi. Aku nggak pernah kepikiran di hidup aku bakal operasi gitu. Tapi di situ aku sama bapak aku tuh kayak masih nggak bisa nerima, karena dia itu dokter yang pertama ini nggak ngasih jalan lain. Jadi dia kayak cuma ya udah harus operasi, nggak ada jalan lain. Karena ini hemoroid eksternal, beda sama hemoroid internal. Akhirnya kakak aku yang kerja di rumah sakit itu memutuskan untuk coba kita konsul ke dokter yang lain. Kita konsul akhirnya ke dokter yang lain, dokter aku yang sekarang ini. Nah, setelah konsul ke dokter yang sekarang ini, dia bilang, oh ini masih bisa diselamatkan tanpa operasi kok. Jadi ada 2 cara, operasi dan tidak operasi. Tidak operasi ini memakan waktu, operasi ya cepat bakal diangkat. Akhirnya kita memilih buat jalan nggak operasi aja. Itu kalau nggak salah waktu itu observasi kurang lebih selama 1 minggu. Aku di situ makan makanan yang sehat, dikasih obat, pokoknya semuanya yang sehat-sehat lah aku lakuin selama seminggu. Tapi nggak ada hasilnya. Malah masih segitu-segitu aja, masih sakitnya, nggak ada perubahan sama sekali. Sampai akhirnya kita kontrol lagi ke dokter yang sama dan kita bilang keluhannya. Terus dokternya ngecek. Pas dilihat, dokter itu kayak,
Dia kaget, bener-bener kaget, diam gitu aja. Terus aku tanya, kenapa dok? Ini harus kita angkat gitu. Dia langsung ngomong kayak gitu aja, dan udah. Di situ rasanya, kalau nanya kalian gimana rasanya, itu bener-bener hancur banget. Rasanya hidup itu kayak bener-bener jatuh. Gimana ya rasanya, kayak bener-bener down banget rasanya waktu itu. Karena waktu itu udah nggak ada pilihan lain, jalannya hanya operasi. Aku waktu itu diputuskan operasi tanggal 26 April 2024, dan operasinya itu akan dilaksanakan tanggal 29 April 2024. Jadi aku nunggu tuh tanggal 27, 28, 29. 3 hari aku nggak bisa tidur, makan nggak enak. Pokoknya ngapa-ngapain nggak enak selama 3 hari, cuma bisa nangis doang di rumah. Kayak nangis, mama aku nangis, papa aku nangis. Semuanya kayak, aduh, pas dengar beritanya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mikir-mikir apa, karena kita nggak expect bakal operasi gitu. Sampai akhirnya hari operasi pun tiba, tanggal 29 April. Aku datang ke rumah sakit, langsung ke UGD. Kebetulan karena aku nggak ada asuransi, nggak ada BPJS dan lain sebagainya, itu pure pakai jalur umum, jalur biasa aja. Pas sampai UGD langsung ditusuk infus. Oke, next. Sampai akhirnya udah dimasukin infus, dimasukin obat. Aku nunggu nggak lama, akhirnya dipanggil ke ruang operasi. Aku dibawa ke kursi roda, habis aku masuk ke ruang operasi, dada-dada kayak di film-film. Lo kan di film-film orang-orang penyakitnya parah kayak gitu, dada-dada gitu. Terus syukurnya aku cuma ambeien ya guys. Masuk ke ruang operasi, keluarga aku nggak lebay kayak di sinetron sih ya, maksa buat masuk ke ruang operasi gitu, nggak. Jadi mereka tetap nunggu di luar. Cuma emang si perawatnya tuh tetap bilang, untuk keluarga pasien cuma boleh sampai di sini aja yang nganternya gitu. Terus aku masuk sendiri, dan itu ruang operasi itu first impression aku adalah dingin banget. Dinginnya tuh kebangetan banget. Aku nggak tahu sedingin apa. Dan di ruang operasi itu tidak ada kasur yang empuk. Tahu gak sih, kita ditaruh di sana tuh kayak, kalian pernah gak sih ngebedah tikus? Gimana ya, kita rasanya di sana kayak project pembedahan rasanya di operasi itu. Kita tidur berjejer sama teman-teman aku yang operasi lainnya juga. Teman-teman nggak tuh, sama orang-orang yang operasi yang lainnya juga. Tapi kasurnya tempat tidur tuh rata, kayak tempat tidur tanpa kasur. Dan itu dingin banget, kita harus tidur kayak gitu, diam nunggu. Terus didorong lah ke ruang operasi. Di ruang operasi, itu pertama kali aku masuk ke ruang operasi. Dan ruang operasi itu bener-bener seperti di film-film. Lampunya nyorot besar-besar. Abis itu yang operasi aku tuh ber-8 orang. Banyak, rame banget. Dan di sana posisinya aku operasinya itu nggak bius total. Jadi aku setengah sadar. Aku sadar, aku dipotong-potong, diapain tuh aku sadar. Cuma ya rasanya cuma kayak dicolek-colek gitu doang. Nah, waktu udah masuk ruang operasi, aku ditelanjangin. Dan yang nelanjangin itu followers aku. Itu kejadian termemalukan sih. Dia sambil nelanjangin aku, dia bilang, aku sering lo nonton kakak. Ya nggak usah bilang juga sih, maksudnya kan kayak Anda lagi nelanjangin nih. Aduh, ya mungkin siapa tahu lagi nonton yang waktu nih ngoperasi aku ya. Jangan disebar ya apa yang kamu lihat. Aduh. Dan pada saat itu aku langsung ditelanjangin, bener-bener nggak pakai apa-apa, telanjang bugil. Makanya kayak aku tadi bilang, kayak tikus percobaan gitu. Terus tangan aku kayak begini, rentang dua. Di sini tuh ada diikat pakai alat tensi. Jadi alat tensinya terus bergerak setiap saat. Di sini alat deteksi jantung, oksigen masuk. Aku cuma bisa diem gini aja. Terus aku dibalikin badannya dan tusuk di tulang belakang. Jadi tulang belakang aku digituin. Itu sakit sih rasanya, lumayan sakit, tapi nggak sesakit yang ini. Itu digituin, dibius. Dan kalian tahu, biusnya gagal waktu pertama masuk. Jadi aku udah diem tengkurap gini, sambil ada satu yang followers aku itu kayak gini-giniin kepala aku, tenang, jangan tegang gitu. Karena kalau FYI ya guys, kalau operasi kita tegang dan tensinya naik, operasinya bisa gagal, operasinya bisa dibatalkan. Jadi aku di situ sebisa mungkin jaga supaya jangan tegang, biasain aja gitu. Terus ya udah, ditusuk, dikeluarin, terus dokternya gagal gitu. Akhirnya tahan lagi sekali gitu. Aduh, dimasukin lagi sekali ditusuk. Terus akhirnya berhasil. Bener-bener kerasa kayak ada air yang ngalir gitu di dalam tubuh aku dari tulang belakang turun ke bawah. Terus akhirnya nggak butuh berapa lama, langsung dari sini ke bawah itu nggak kerasa. Langsung kayak semutan. Kalian pernah nggak sih semutan? Tapi semutan itu parah banget dan itu berlangsung sampai berjam-jam. Kayak gitu rasanya.
Jadi kaki aku tuh dipegang tuh nggak kerasa, dicubit sekeras apapun nggak kerasa. Jadi dia waktu itu nyubit pakai alat apa gitu dia nyubitnya. Pokoknya itu sakit sebenarnya rasanya. Terus, tapi aku ngerasanya cuma kayak di gini-giniin doang. Terus kaki aku langsung dinaikin. Jadi posisinya itu kayak orang lagi melahirkan, dinaikin ke atas kayak gitu. Jadi kaki aku tuh posisinya kayak gini. Dan aku tidur kayak gitu. Itu posisi yang bener-bener aku nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya kalau itu gempa aku ketiban aja udah diem. Terus ya udah pada saat itu langsung mulai operasinya, dipotong-potong, aku nggak tahu diapain aja. Terus pokoknya tiba-tiba aku udah nggak sadarkan diri, tiba-tiba kayak nget gitu, baru dibangunin. Kayaknya itu karena efek biosnya mungkin ada ngefek kali ya sedikit ya, dan karena posisinya di situ kedinginan, jadi aku nggak kuat, akhirnya aku ketiduran gitu. Terus beberapa saat kemudian udah dibangunin, "Dedek bangun," gitu, operasinya udah selesai. Udah, operasi udah selesai, kaki aku udah turun, tapi perasaan aku kaki aku masih naik. Jadi aku masih nggak bisa ngerasain kaki aku ke bawah ini kayak gimana, nggak bisa ngerasain sama sekali. Aku pegang pun nggak kerasa megang. Jadi di situ bener-bener aku ngerasain gimana rasanya jadi orang lumpuh, bener-bener nggak kerasa apapun. Terus aku didorong keluar, observasi, diam di ruang operasi itu masih lama, sekitar 2 jaman diam di situ diobservasi, apakah operasinya lancar, apakah ada pendarahan atau enggak. Terus setelah selesai dirasa aman, aku langsung dipindahin ke kamar dan ya langsung berjalan seperti biasa, rawat inap. Dan sebenarnya puncak kesakitannya itu adalah pada saat aku jam 6 sore, biosnya udah habis. Disitulah puncak kesakitanku yang video kalian tonton itu. Di situ biosnya udah habis, serasa sakitnya baru bisa aku rasain, dan ya aku cuma bisa kesakitan aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pada saat aku dimasukin obat anti nyeri, aku alergi. Badan aku tiba-tiba langsung merah-merah gitu loh semuanya. Jadi itu yang bikin aku kesakitan guys. Karena aku nggak bisa dibantu dengan obat anti nyeri. Obat anti nyerinya nggak cocok sama badan aku. Sampai akhirnya beberapa jam kemudian baru ditemuin obat anti nyeri yang cocok sama badan aku. Makanya selama operasi itu, setelah habis biosnya, itu aku berjuang sendiri nahan sakitnya. Itu yang bikin aku kesakitan. Kayak gitu kronologinya. Dan akhirnya aku di rumah sakit nggak lama, cuma 2 hari 1 malam. Besoknya langsung udah pulang karena aku udah bisa kentut, aku udah bisa BAB, udah bisa jalan. Tapi sampai di rumah masih kesakitan yang nggak bisa tidur malamnya itu masih, sampai saat ini juga masih. Cuma makin hari level sakit itu makin menurun. Oke, kalian pasti banyak banget yang nanya kenapa milih jalan operasi, kenapa nggak milih jalan obat tradisional aja, atau mungkin pola hidupnya diperbaikin aja. Pasti banyak banget yang bilang kayak, bapak aku juga hemoroid gak operasi, mama aku juga gini, banyak banget yang bilang kayak gitu. Kenapa operasi, kenapa operasi, kenapa operasi? Oke guys, biar aku jawab ya. Alasan aku kenapa milih operasi. 1, aku gak mau buang-buang waktu. Kenapa gak mau buang-buang waktu? Karena kalau pakai pengobatan lewat jalur perbaiki pola hidup, itu kadang tiap orang beda-beda. Mungkin papamu, mamamu, nenekmu, tantemu sebulan bisa baikan, sebulan bisa kempes sambeirnya, tapi nggak berlaku di aku, belum tentu berlaku di aku gitu. Dan juga yang kedua, selain nggak mau buang-buang waktu, aku juga nggak mau ngerasain sakit lebih lama. Karena aku mikirnya kalau operasi, pasti setelah dioperasi hilang dong ambeiernya, dan setelah operasi ambeien hilang, tinggal pemulihan luka operasinya aja udah selesai gitu. Jadi nggak usah mikirin ngilangin ambeiernya lagi gitu. Nah terus alasan ketiga, karena ambang nyeri setiap orang tuh beda-beda. Mungkin papa mamamu kuat ya nahan rasa sakit ambeien itu, tapi aku nggak. Bagi aku yang suka banget BAB, hobi aku kan BAB ya guys. Sehari itu aku bisa BAB 3-4 kali. Nggak mungkin aku 3-4 kali ngerasain sakit. Dan itu mengganggu syuting aku, itu mengganggu kerja aku. Makanya aku lebih milih udah jalan operasi aja biar cepet. Itu alasan aku kenapa milih operasi. Dan itu pilihan aku. Untuk keadaan aku sekarang sebenarnya everything is good, everything is well, semua udah baik-baik aja. Dan aku juga udah bisa jalan. Sebenarnya dari hari operasi aku juga udah bisa jalan pas biosnya udah habis. Cuma kan sakitnya masih, jadi aku jalan tuh kayak gitu loh, kayak kaki aku tuh kebuka lebar supaya luka aku tuh nggak mepet. Dan juga untuk sekarang aku tidur masih harus mereng kanan mereng kiri, nggak bisa ngadep ke atas. Duduknya juga harus mereng kayak gini, aku nggak bisa duduk yang sikap sempurna gitu. Dan apa ya, aku sejauh ini masih baik-baik aja sih. Aku nggak ada sakit lain lagi selain ambeien ini. Jadi ya emang pola hidup aku diperbaikin aja sih sekarang. Jadi makan makanan sehat,
Cuma ya tinggal ini aja perbaikin, tinggal penyembuhan luka aku aja sebenarnya. Alasannya kenapa aku nggak jelasin ke publik tentang sakit aku dari awal, karena pertama aku nggak mau bikin heboh dulu. Terus kedua aku nggak mau denger statement orang-orang. Aku nggak mau denger orang-orang bilang kayak, oh kalau gini tinggal gini aja, gini tinggal gini aja, gini tinggal gini aja. Karena balik lagi ya guys, tiap orang tuh ambang nyerinya beda-beda, kekuatannya beda-beda, terus juga efeknya beda-beda di orang itu. Jadi aku nggak mau kayak orang-orang, ambeien doang, nggak usah sampai kayak gitu, gini aja. Itu malah bikin kita tambah down lagi, tambah ngerasa, aduh apa aku selemah itu ya, apa aku segininya banget ya gitu. Aku nggak mau ngerasain itu, makanya aku nggak mau ngasih tahu ke orang-orang. Bener-bener di 2 bulan awal itu yang tahu cuma diri aku sendiri, keluarga aku, orang-orang terdekat aku, tim-tim aku, itu aja yang tahu. Cuma mereka-mereka aja yang tahu. Dan alasan kenapa aku nggak kasih tahu ke publik juga karena aku aja belum bisa nerima keadaan aku waktu itu. Gimana aku bisa ngasih tahu ke publik gitu. Aku aja masih berat banget nerima keadaan aku waktu itu, dan aku nggak bisa kasih tahu ke orang-orang karena pasti harus ceritain, harus kasih tahu, harus ngejelasin. Aku nggak punya tenaga lebih untuk itu. Kayak energi aku nol, energi aku udah habis ngedengar aku harus operasi. Ya aku selama di rumah, selama sakit ini kurang lebih udah 5 hari aku di rumah aja. 2 hari di rumah sakit, 3 hari di rumah aja. Aku cuma bisa diem aja. Aku baru mulai nonton Queen of Tears guys kemarin, karena aku ngeliat kayak bagus deh. Terus ya udah aku tonton episode 1, oh bagus. Baru sampai episode 2 sih sekarang. Terus ngapain lagi ya? Cuma makan makanan sehat, makan bubur, makan buah itu setiap hari, minum obat. Terus lukanya diobatin sehari 3 kali. Dan setiap BAB nangis itu adalah keseharianku selama 3 hari ini. Kenapa waktu BAB sakit? Karena lukanya masih seger banget. Ini anusnya, lukanya di sini. Sekarang itu dilewatin BAB, ya gimana nggak sakit ya? Jadi aku bener-bener masih kayak gimana ya? Aku balik kayak anak kecil lagi. Aku yang udah 22 tahun ini BAB ditemenin sama mama aku. Jadi mama aku megangin aku BAB karena nggak kuat jongkok. Dia yang cebokin juga, dia ngurusin semuanya. Jadi kayak balik kayak anak kecil lagi, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Aku sendiri nggak bisa ngapa-ngapain, pasti jatuh di kamar mandi kalau aku sendiri. Jadi dipegangin gitu. Cuma tadi udah bisa sih sendiri. Kemarin itu yang masih dicebokin, dibersihin semuanya karena keadaan. Jadi begitulah. Pesan kesan aku selama sakit, aku bersyukur sih sebenarnya dapat sakit ini. Kenapa bersyukur? Karena banyak banget hal terjadi selama aku sakit ini, dan yang pastinya itu nggak bisa aku ceritain semuanya di depan kamera. Itu semua terjadi di hidup aku banyak banget. Kayak mulai dari orang-orang yang care sama aku itu mulai kelihatan siapa-siapa aja. Mulai kelihatan juga orang-orang yang nggak peduli sama aku, yang bodoh amat. Terus kelihatan juga orang-orang yang tulus ngerawat aku. Terus juga mulai ngerasain juga rasa kasih sayang orang tua ke anaknya tuh kayak gimana. Kayak itu yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Bukan nggak dapet kasih sayang orang tua, tapi kayak tumben gitu loh ngeliat orang tua aku berdua. Mereka tidurnya di lantai, bener-bener di lantai di bawah sini tidur. Terus mijitin kaki aku, mijitin kepala aku selama dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi kayak begitu. Terus udah 3 hari ini. Terus juga BAB kayak tadi aku bilang, cebokin aku gitu, semuanya dilakuin. Jadi apa ya, maknanya tuh kayak selama sakit ini tuh jadinya kita tahu bahwa kayak orang tua kita itu sayang itu gitu loh sama kita. Kayak dia bakal ngelakuin apapun untuk kesehatan anaknya, kesembuhan anaknya. Dan sebenarnya yang mereka minta tuh cuma anaknya sehat aja. Dan mereka nggak pernah bisa ngeliat anaknya kesakitan, ngeringis kesakitan tuh nggak bisa gitu. Dan itu yang aku rasain selama aku sakit ini. Kayak wah, aku selama ini kayak ngegampangin itu hidup aku. Ngerti gak sih? Kayak aku ngebodo amatin tentang kesehatan diri aku, tapi orang tua aku semengharapkan itu anaknya sehat, semengharapkan itu anaknya untuk tetap hidup panjang umur kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak wah, kayak emang bener sih, orang gak ada yang bisa ngelebihin kasih sayang orang tua siapapun itu, menurut aku ya. Dan kesan aku selama sakit ini ya tadi aku bilang itu banyak banget hal terjadi di balik sakitnya ini. Dan aku juga belajar bahwa semuanya tuh bakal terlewatin aja gitu. Sakit-sakit apapun itu bakal terlewatin aja. Kayak sekarang aku udah lumayan baik-baik aja. Dan aku ngelihat video aku pas kesakitan tuh kayak wah, kemarin aku ngalamin sakit itu dan sekarang udah enggak gitu. Jadi sebenarnya sesakit-sakit apapun yang kamu rasain,
sakit apapun itu, sakit hati, sakit perasaan, sakit fisik, sakit mental, kayak everything will pass gitu. It will pass aja, mereka bakal terlewati, dan pas udah kelewat itu kita bakal bangga sama diri kita karena kita bisa ngelewatin hal tersebut. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi selama kita hidup ini, percayain aja sama yang ngasih kesakitannya itu, ya sama Tuhan. Kayak dia ngasih sakit itu pasti ada makna terselubungnya, makna tersembunyinya yang dikasih ke kita. Tanpa dikasih tahu orang, tanpa dikasih tahu langsung sama Tuhan pun, kita bakal ngerti, oh aku dikasih sakit ini karena aku gini, karena aku gini. Kayak aku ngerasa sakit kali ini tuh paling beda di antara sakit-sakit aku yang lain sih. Sakit kali ini tuh adalah sakit dimana ya, aku kayak menebus dosa gitu lah rasanya. Rasanya sih feel-nya kayak gitu banget. Kayak soalnya selama ini aku jarang tidur di rumah kan, aku jarang sama orang tua, aku jarang sama keluarga. Terus tiba-tiba sekarang keluarga aku nunjukin kalau mereka tuh sayang gitu sama aku. Jadi itu semua terjadi karena kehendak Tuhan, dan emang harus dilewatin, harus dijalanin. Makanya sekarang aku jadi punya mindset baru, kalau aku lagi sakit, lagi di bawah, lagi kenapa-napa, percaya aja kalau it will pass, kalau itu bakal terlewati, itu bakal kita lalui. Dan Tuhan gak mungkin kasih cobaan yang melebihi kemampuan dari umatnya gitu. Itu sih yang aku pegang erat selama sakitnya ini ya, yang aku dapetin. Dan kalau pesannya buat Korizen semuanya, buat kamu yang nonton video ini, pesan dari aku adalah please jaga kesehatan, jaga pola hidup, jaga pola makan, jaga pola BAB, semuanya itu harus dijaga. Karena sehat tuh mahal banget guys. Sehat mahal, sakit mahal, operasi mahal. Gak ada yang lebih baik dari sehat sebenarnya. Jadi pesan aku, please jaga kesehatan, utamain kesehatan kalian dibandingkan apapun di dunia ini. Karena percuma kita punya uang tapi kita nggak sehat. Kalau harapan aku ke depannya nggak banyak sih ya guys. Yang pastinya harapan aku nggak mau sakit kayak gini lagi, dan nggak mau sakit-sakit yang lainnya juga. Dan harapan aku semoga hidup aku bisa jauh lebih bagus. Dalam artian bisa hidup sehat, makan makanan yang sehat, pola tidur, pola BAB, pola makan, semuanya bagus. Supaya hidup aku ke depannya bisa lebih sehat lah. Pokoknya itu sih harapan aku. Bener-bener sekarang tuh aku lebih concernnya, lebih fokus ke kesehatan sih. Kesehatan diri aku sendiri, kesehatan keluarga aku, kesehatan tim-tim aku juga. Itu kayak aku concernnya ke situ. Jadi harapan aku ke depannya yang penting sehat aja. Apapun plan-plan aku, apapun kayak aku pengen buat YouTube yang baru lah, pengen aku bikin ini, bikin itu semuanya ikutin kehendak Tuhan aja. Yang penting di sini harapan aku yang terbesar adalah sehat aja. Special thanks, ini adalah video yang aku tujukan juga buat kamu yang mungkin nonton video ini. Aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih yang pastinya buat Tuhan Yang Maha Esa yang udah kasih sakit ini, udah kasih pelajaran lewat sakit ini. Aku mau ngucapin terima kasih juga buat mama, buat bapak yang udah ngerawat D-nya dari sebelum operasi sampai udah selesai operasi. Bener-bener full 24 jam per 7 ada buat D-nya ngerawat. Dari pagi sampai ketemu pagi, nggak tidur, nyuapin, cebokin, habis itu ngerawat luka dan lain sebagainya. Bener-bener bersyukur banget bisa lahir dari orang tua seperti mereka. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Mbok Mega. Mbok Mega itu adalah kakak sepupu aku. Makasih banyak karena tanpa dia mungkin ini nggak akan berjalan semulus ini. Mbok Mega ini yang bantu semuanya dari awal. Dari aku ke poliklinik, sampai aku nemu jadwal kontrol, sampai aku nemu jadwal operasi, pembayaran, dapat diskon dari rumah sakit. Semuanya dibantu sama Mbok Mega, semuanya banget. Bener-bener makasih banyak Mbok udah bantu. Aku juga ngucapin terima kasih banyak buat semua tim aku yang udah banyak ngebantu aku dari segi kerjaan, dari segi mempermudah hidup aku, kuliah aku di handle. Habis itu Dwipa juga ikut andil dari awal. Dia nginep waktu operasi, dia mijitin aku waktu aku sakit. Pokoknya aku ngucapin terima kasih banyak buat semua tim aku. Itu kemarin semua tim aku, hampir semua datang ke rumah sakit buat jengukin aku. Padahal mereka dari jauh-jauh mereka datang buat jenguk doang. Itu jadi salah satu support system juga buat aku. Thank you juga buat keluarga aku, dan special thanks pastinya buat kamu Korizen yang udah kemarin ngirimin aku bunga, ngirimin aku makanan, ngirimin aku semuanya. Itu bener-bener
support bagi aku. Walaupun bunga mungkin gak abadi, tapi dengan kalian ngirim itu tuh ke aku kayak aku ngerasa pengen cepet sembuh, pengen balik konten lagi, semangat lagi tuh ada gitu. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang support, yang doain aku di kolom komentar, di DM, dimanapun. Aku berharap semoga doa-doa yang kalian lontarin ke aku bisa berbalik ke kalian juga. Dan juga pastinya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai di detik video ini, sampai di detik aku ngomong ini. Terima kasih banyak udah bertahan sampai di detik ini dengerin cerita aku. Kenapa mungkin video ini agak panjang? Karena aku nggak mau sampai ada miskomunikasi. Karena di sosial media udah berseliweran berita-berita aku katanya kena GERD, asam lambung, usus buntu, sunat. Itu banyak banget aku baca di kolom komentar. Jadi aku nggak mau ada berita-berita kayak gitu lagi. Semoga dengan video ini clear semuanya, udah tahu aku sakit apa, dan nggak ada lagi spekulasi dari orang-orang lain. Thank you juga udah nonton video ini. Sekali lagi ingetin pesan aku, jaga kesehatan, jangan sakit-sakit. Buat yang lagi sakit, semangat, pasti bakal sembuh. Yang penting dari kalian ada kemauan buat sembuh. Pokoknya yang paling utama dari sakit itu adalah mindset. Kalau mindset kalian semangat sembuh, pasti cepat sembuhnya. Tapi kalau kalian lemes, itu ya tubuh kalian bakal ikut lemes juga. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua yang ada di luar sana, kesehatan adalah yang utama. Dan kalau misalnya lagi ada beban hidup apapun, jangan ngerasa hidup kalian hancur ya. Ingat, it's just a bad day, not a bad life. Oke? Oh ya guys, jangan lupa juga buat subscribe dan doain aku bakal paket coy. Dari siapa? Korizen. Ya ampun, dapat kiriman lagi dari Korizen guys. Ini monyet. Di Deris. Tapi dia masalahnya di Deris juga lagi anjir. Dari Korizen Bima. Thank you Korizen Bima namanya. Thank you ya buat kirimannya. Korizen yang lain juga yang udah ngirimin thank you. Dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching.